Bukan balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Surabaya beli pepaya, namo budaya. Ke pasar minggu membeli putu. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita bersama. 16 Mei diperingati sebagai Hari Hidup Rukun dalam Damai. Dan pada peringatan tahun ini tepat di 16 Mei 2020, saya akan mengajak rekan-rekan di rumah untuk sedikit sharing berdiskusi mengenai peringatan Hari Hidup Rukun dalam Damai dan esensinya. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Bung Iman Kurnia. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Bung Morjo. Ini Bang Iman. 16 Mei tepat hari ini Bang Iman. Ya. Tepatnya di peringatan Hari Hidup Rukun dalam Damai. Dan pada kesempatan ini Menapo TV ingin berbagi bersama teman-teman di rumah, bersama masyarakat Indonesia, bersama seluruh masyarakat di dunia untuk berdiskusi mengenai kerukunan, Bang. Kerukunan. Nah, pandangan Abang sendiri mengenai peringatan internasional Hidup Rukun dalam Damai ini, esensi yang mau kita ambil itu sebenarnya apa dari kata kerukunan dalam damai itu, Bang? Ya. Sebenarnya tanpa ada Hari Hidup Rukun dalam Damai ini, sebelumnya ya kita di dunia ini, ya apalagi khususnya di Indonesia, ya kan? Kita ini sebenarnya memang sudah hidup rukun dalam damai. Karena apa? Semboyan dari dasar negara kita itu sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu sudah kita implementasikan sejak Indonesia ini merdeka dari dulu. Artinya kita dari zaman nenek moyang pun kita ini memang sudah hidup rukun. Hidup rukun. Iya. Adakah yang mempengaruhi itu seperti kondisi hari ini kalau Bang itu? Nah, munculnya ide mungkin kalau dalam pandangan saya dunia ataupun juga Indonesia menginisiasi munculnya Hari Hidup Rukun dalam Damai karena ternyata hidup rukun dalam damai itu ternyata penting. Dulu kita nggak merasa bahwa hidup rukun dalam damai itu sesuatu hal yang istimewa karena memang kita memang sudah rukun. Rukun. Tapi karena terjadi ketidakkerukunan pada akhir-akhir ini, sehingga perlulah dimunculkan Hari Hidup Rukun dalam Damai itu Hari tadi. Hidup Rukun dalam Damai. Karena kita sudah tidak rukun. Tidak rukun. Nah, penyebabnya kenapa? Ya pasti ada faktor, Bang ya. Penyebab. Karena ada hal-hal yang memunculkan ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat Indonesia, bahkan di dunia pun seperti itu. Di belahan dunia. Ya, seluruh dunia. Khususnya yang menganut sistem demokrasi ya. Karena kita ketahui bahwa demokrasi menganut sistem suara terbanyak gitu. Suara terbanyak. Iya. Jadi yang mayoritas itulah yang sebagai pemenang gitu. Iya, di dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi seperti itu. Nah, ketika ini berbenturan dengan kepentingan politik pada akhir-akhir ini di negara-negara demokrasi, mereka menggunakan politik identitas untuk meraih suara. Untuk kepentingan kelompok ataupun partai ataupun perorangan yang memiliki tujuan politik menggunakan politik identitas untuk memperoleh suara, dukungan dari masyarakat. Nah, tapi esensi demokrasinya kemana? Kalau kita bicara misalkan negara ini negara demokrasi gitu. Ya seharusnya kan ada aturan main. Yang tidak boleh dilanggar. Misalnya hal-hal yang bersifat SARA ataupun politik identitas itu tidak boleh dijadikan komoditas politik seharusnya. Komoditas politik. Ini kan dimainkan selama ini. Bahwa identitas itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, hal yang sangat esensial. Padahal tidak. Identitas itu sebenarnya kulit. Identitasnya kulit. Ya, politik identitas. Identitas itu kulit. Kita kalau berbicara masalah identitas, kita berbicara soal simbol. Ya, ini ya, Bang. Misalnya kalau identitas kamu sebagai seniman, misalnya apa sebenarnya? Gaya kamu. Nah, kan itu menjadi brand kamu kan, simbol. Ada kopiah, Bang ya. Nah, iya.
Nah, itu yang dimainkan di dalam politik identitas itu. Sebenarnya politik identitas tidak menyentuh daripada esensi daripada kerukunan. Suatu bentuk sistem yang ada di dalam masyarakat itu tidak terwakili dengan identitas itu. Berarti ada pengkotak-kotakan akhirnya di sini. Dikelompokkan. Padahal kita sebenarnya ya membaur. Dari dahulu kita membaur. Tidak perlu mengkelompok, tidak perlu kotak-kotak gitu kan. Nah, yang di belahan dunia, Bang, ini kan inisiasi dari PBB, PBB. Nanti kita akan bicara banyak seperti apa lahirnya peringatan 16 Mei ini. Tapi sebelumnya mengenai peringatan 16 Mei ini, Bang, yang belum banyak diketahui dan belum booming di negara kita, gitu, Bang. Nah, apa yang menyebabkan itu kalau pandangan Abang? Ya kalau dari sisi seremonialnya memang ini kan baru ya, dari sisi seremonialnya baru ya, ini yang baru dicetuskan ini masuk yang ketiga, Bang. Baru ya artinya kita nih sangat banyak memiliki hari-hari besar kan, ada hari buruh sedunia, ada hari hutan, hari segala macam ada harinya kan, bahkan setiap bulan tuh banyak hari-hari besar, koleksi hari-hari besar kita banyak, iya kan? Iya. Jadi yang mana yang istilahnya yang membekas bagi kita? Nah, tapi kan penting juga kan, Bang, apa hari-hari misalkan 17 Agustus supaya ya kembali lagi berkobar semangat untuk membangun negeri. Nah, pandangan Bang di 16 Mei ini, Bang? Ya tergantung atraksi yang mau kita tampilkan di hari itu. Di hari itu. Ya kan ada banyak hari-hari tapi cuma sekedar ucapan saja. Misalnya hari buruh, hari apa ya, hari lingkungan misalnya, sekedar ucapan saja. Atraksinya nggak ada kan. Hari Kartini. Hari Kartini, cuman ucapan saja. Ucapan, hakikat perempuannya ya seperti hari itu. Ini. Beda dengan hari-hari besar misalnya kayak hari Idul Fitri kan banyak atraksinya itu. Ada sholat Id, ada orang halal bihalal, ada orang silaturahmi. Ya kan atraksinya kan. Atraksi. Dan itu terbangun kerukunan yang ini, Bang, ya. Nah, yang hakiki. Nah, itu berarti harinya memang betul-betul merakyat kan gitu. Iya. Kalau hari yang belum tersosialisasikan ini, sekian banyak koleksi hari besar kita ini tadi. Ya perlulah kalau misalnya ada hari hidup rukun dalam damai, atraksi kita apa sih? Manifestasi kita untuk mengungkapkan hari hidup rukun dalam damai inilah yang lebih penting ketimbang harinya itu sendiri. Berarti harus memunculkan hari ini, harus memunculkan sesuatu dari per individu, Bang. Iya, bukan sekedar ucapan, harus kita implementasikan apa kegiatan yang menunjukkan bahwa kita ini hidup rukun gitu. Spiritnya, Bang. Nah, iya salah satu memang spiritnya. Ya kan? Artinya ini sudah bisa meresap bagi masyarakat bahwa ini penting gitu kan. Tapi ada juga harus kita wujudkan. Dari spirit ini. Harus kita wujudkan dalam tindakan. Bentuknya seperti apa? Nah, mengenai apa? Mungkin pemirsa di rumah, pemirsa Menapo TV ingin tahu juga nih, Bang. Saya minum dulu ya. Oke, silakan Mas. Soalnya agak panas. Nah, mengenai peringatan 16 Mei ini, Bang. Mungkin teman-teman di rumah ingin tahu juga seperti apa sejarahnya. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah sempat berkomunikasi dengan seorang sahabat, Bang. Ya, seorang penulis, beliau penulis yang terkenal tulisannya itu yaitu Serat Centini. Mungkin teman-teman di rumah sudah banyak tahu dengan sosok Ibu Elizabeth de Inandia. Beliau juga sempat berkecimpung banyak di dalam komunitas yang ada di Desa Muara Jambi, komunitas perkumpulan rumah Menapo. Dan pertanyaan mengenai yang saya awali dengan pertanyaan mengenai sejarah, dan mungkin beliau bisa memaparkan seperti apa sejarah lahirnya Hari Internasional Hidup Rukun dalam Damai ini. Dan pertanyaannya melalui WA dan beliau membalas dengan satu video, dan ini videonya, Bang. Ya, tanggal 8 Desember 2017 atas permohonan Aljazair, pemerintah Aljazair dan Syekh Bentunes dan yayasannya Aisyah dan tarekatnya Alawiyah, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hari 16 Mei setiap tahun akan menjadi Hari Dunia Hidup
rukun dalam damai. Makanya semoga besok tanggal 16 Mei 2020 di Muara Jambi masyarakat atau lewat Menapo TV bisa merayakan bersama-sama hidup rukun dalam damai. Ide dari Syekh Bentunes memang luar biasa. Suatu impian namanya untuk mewujudkan seperti apa dunia ini dalam ruang lingkup damai. Ya, kita bisa membayangkan dunia tanpa perperangan. Karena yang dijelaskan Ibu Elizabeth kan juga juga menarik gitu kan. Ya. Universitas atau lembaga perang ini dibuat. Lembaga damai juga ada. juga ada. Bukan itu maksudnya di dalam nanti dikat memang ya. Mengenai beberapa video. Oke. Jadi ide menarik dari Syekh Bentunes ingin mewujudkan dunia tanpa perperangan, dalam artian damai. Nah, terus nilai yang terpenting dalam peringatan hidup rukun dalam damai di 3 tahun ini Bang, yang perlu kita petik itu dari peringatan hidup rukun dalam damai ini. Ya, yang paling utama hidup rukun dalam damai itu ya kita harus memperkuat lagi esensi hidup rukun itu, bahwa kita ini tidak ada manusia ini yang dilahirkan sama, ya kan? Artinya dalam satu keluarga, bahkan dalam yang namanya kembar identik pun pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Ya, walaupun kembar identik, apalagi kita nih hidup dalam satu bangsa yang besar, ya kan? Yang dengan jumlah suku, bangsa, bahasa, agama yang berbeda-beda, ya kan? Dan kita harus bisa menerima perbedaan itu adalah satu anugerah, ya. Bukan harus kita seragamkan manusia, nggak bakal bisa seperti itu, karena ya fitrahnya manusia bahwa bahkan yang kembar identik pun pasti berbeda. Metabolisme Anda dengan metabolisme saya, cara kita bernapas pasti berbeda. Jadi jangan diperbesar perbedaan itu, jangan dijadikan satu hal yang harus dihilangkan perbedaan. Itu hal yang mustahil menghilangkan perbedaan. Keberagaman itu ya menciptakan sebuah kesatuan akhirnya. Harus bagaimana masyarakat kita memandang perbedaan ini tadi. Secara pandang kita, jangan lagi kita mengkotak-kotakkan antara si A, si B, si C berdasarkan identitasnya. Ya. Kita tidak, hal itu ada hal yang tidak ada gunanya itu. Mengkelompokkan manusia berdasarkan identitas itu nggak ada gunanya sama sekali itu, ya kan? Useless. Nah, jadi koneksinya dengan hari hidup rukun dalam damai ini tadi, bagaimana kita memperkuat esensi bahwa masyarakat, bahwa kita ini harus bisa menerima perbedaan. Ya kan? Dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Nah, ini pertanyaan yang sama juga saya kirim juga untuk Ibu Elizabeth di Inandiak yang sekarang berada di India kan, ya. Mengenai nilai. Nah, pertanyaan yang sama yaitu apa nilai yang terpenting yang perlu kita ambil dari peringatan Hari Hidup Rukun dalam Damai ini? Dan mungkin pemirsa di rumah ingin tahu seperti apa jawaban Ibu Elizabeth di Inandiak. Berikut ini videonya. Sebenarnya nilai-nilai Hari Dunia Hidup Rukun dalam Damai sangat sederhana, tetapi susah sekali diterapkan. Itu adalah persaudaraan, saling membagi, toleransi, memang bergeser dari tindakan atau kebudayaan aku ke tindakan atau kebudayaan kita, karena semua masalah mulainya dari aku yang saya mementingkan dan saya tidak mengamati, tidak menghormati, tidak peduli orang lain, sangat egois, sehingga
ada juga karena ada tekanan sosial, tekanan politik, ada rasa takut. Dari rasa takut munculnya rasa tidak aman. Dari rasa tidak aman munculnya rasa menyingkirkan diri, seperti tidak mau membagi. Dan itulah dunia kita sekarang, penyakit utama yang didiagnostik oleh Shaban Tunes, sehingga dia merasa itu sangat penting kita merayakan hari dunia hidup rukun dalam damai. Indonesia rasa toleransi terkadang cuma sekedar ucapan kan? Ya, baru ucapan. Iya, baru ucapan. Muncul intoleransi, konflik di berbagai daerah, wilayah, baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain, Bang. Ya. Nah, cara kita, Bang, untuk menghilangkan, bisa dihilangkan atau sekedar menghindari itu. Nah, itu proses kalau menurut saya. Iya, kan? Kita nih sebagai bangsa yang sedang melewati proses belajar sekarang ini. Proses belajar dalam menyikapi perbedaan. Iya. Ya kan, dengan semakin kuatnya gelombang globalisasi. Ya kan? Arti dari globalisasi itu sendiri bahwa manusia kita sebagai manusia individu ini tidak lagi terikat sebagai orang di suatu negara, bukan. Kita ini sebagai warga negara dunia. Warga negara dunia. Iya. Ya. Jadi kita harus jadi warga negara dunia yang baik dan beradab. Seperti apa warga negara dunia yang beradab itu? Ya itu tadi, mampu menerima perbedaan-perbedaan. Santuy melihat perbedaan itu tadi, ya kan, slow. Artinya apa? Yang namanya kita globalisasi. Kita globalisasi. Global, ya. You pergi ke India, you pergi ke Afrika, pergi ke Rusia. Lihat cara hidup orang, lifestyle orang berbeda-beda. Terus kita langsung ngegas gitu kan, nggak mungkin kan? Sebagai orang warga negara global sangat tidak direkomendasikan untuk merubah orang gitu kan. Terkadang kan muncul juga paradigma bahwa era globalisasi ini menjadi momok yang menakutkan kan di negara kita. Kita sudah masuk era, kalau di Indonesia, milenial, mereka bilang kan. Nah, masyarakat kan cuma melihat pola hidup beberapa anak-anak, ada generasi muda yang tidak terarah gitu. Akhirnya kan menyalahkan globalisasi ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan zaman sekarang ini. Bisa menyalahkan zaman. Ya kan, globalisasi itu ya kita satu hal yang keniscayaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya kan. Mau kita hentikan globalisasi, ya kita sendiri yang akan hancur, ya kan. Oke. Nah, artinya ini globalisasi. Ada lagi lawannya anti global, ya kan? Anti global ya. Konservatif, primordialis, ya kan, kedaerahan jadinya. Tapi apakah itu di zaman sekarang ini kedaerahan itu bisa berkembang? Bisa berkembang, ya. Perang antar suku, antar kampung. Nah, itu yang tidak inginkan. Akan tetapi bukan berarti ada hal-hal yang dari kearifan lokal itu yang tidak bisa kita pakai. Pasti bisa, banyak. Ya kan? Walaupun ya kearifan lokal daerahnya satu dengan kearifan lokal daerah yang lain itu berbeda-beda, tapi kita harus menganggap itu sebagai sebuah kekayaan intelektual, gitu kan. Nah. Berarti walaupun zaman semakin maju, Bang, tapi kan ajaran kita kembali ke ajaran leluhur. Kalau kita bicara dari awal tadi, bahwa dari dahulu pun tentang toleransi ini sudah diajarkan, Bang. Ya. Nah, kalau dari Abang ada nggak yang bisa kita petik dari beberapa catatan sejarah atau kisah dari satu peradaban yang mengajarkan tentang toleransi ini? Ya, kalau dari cerita-cerita sejarah, ya Nusantara lah. Pada dasarnya kita ini dulu bangsa yang welcome terhadap bangsa lain. Iya. Karena kita tahu kita sekarang ini semua campuran. Iya, ras. Artinya ada yang datang dari India, ada yang datang dari Arab, ada yang datang dari Cina. Semua berbaur, kawin, campur. Muncullah rasnya Melayu sekarang ini kan hasil kawin silang kita ini.
artinya apa? Ketika orang leluhur kita tuh kawin, ya kan? Gennya diwariskan, nah jadilah seperti kita sekarang ini. Kalau mereka dulu yang Cina dengan yang Arab diusir semua kan, yang berarti yang tinggal dulu di Indonesia ini yang ras Melanesia, Austronesia, yang keribu, kayak gitu. Tapi ternyata enggak, kita ini campuran. Tapi enggak bagai. Iya kan? Iya. Artinya dulu nenek moyang kita tuh toleran terhadap pendatang. Dan posisi Nusantara pun strategis. Iya betul. Iya, karena kita juga pusat perdagangan maritim ya. Iya, maritim merupakan sebuah satu sistem perdagangan dunia dulu yang paling dominan adalah lewat maritim dulu kan. Nah, jalur sutra laut dulu kan. Nah, zaman dulu nenek moyang kita nggak ada berpikir identitas seperti itu, nggak ada. Kalau berpikir identitas udah nggak kawin dulu dengan orang India, nggak kawin dengan orang Cina dulu. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah bakal panjang ini, Bang. Panjang. Panjang. Dan pertanyaan yang sama, Bang. Karena Ibu Elizabeth juga saya kenal beliau juga tertarik tentang sejarah, tentang budaya kan, Bang. Pertanyaan sama saya berikan juga kepada beliau di India, Bang. Tentang beberapa ajaran dari leluhur zaman dahulu. Dan berikut videonya, Bang. Ya, dulu nenek moyang kita memang punya banyak tradisi untuk menghindari konflik dan menciptakan hidup rukun dalam damai. Misalnya ya yang seperti saya katakan tadi, musyawarah seperti di Indonesia, tetapi juga ada gotong royong, ada juga di Jawa tradisi nyadran ya, bisa saya kira beberapa orang dari Menapucivi pergi ke desa Grecek ya di Jawa Tengah dan menikmati bersama-sama tradisi nyadaran kemarin antara umat Islam, umat Buddha, dan saya kira ada juga umat Kristen atau Katolik di sana waktu itu nyadarannya leluhur untuk peringatan leluhur. Ada juga tradisi di Muara Jambi Sloka ya penuh kebijaksanaan ya, dan ada kaitan dengan Selokoh di zaman Buddha ya dulu. Ada juga sekolah ya, itu kembali ke pendidikan. Sekolah sangat penting dan makanya ada ide memang ada akademi perang ya, tapi belum ada akademi perdamaian. Terus, nah ini Bang, berarti kan kalau Ibu Elizabeth tadi beliau menceritakan karena perjalanan komunitas juga Bang ya. Karena beberapa bulan yang lalu kita sempat juga ke Krecek gitu. Dan di sana kita lihat kerukunan ya luar biasa. Nah, terus kondisi hari ini Bang, di kondisi hari ini belahan dunia lagi berduka kalau saya lihat Bang, munculnya wabah COVID-19. Nah, apakah ini berpengaruh pada kerukunan atau perdamaian Bang? Karena seharusnya kita social distancing ya. Nah, apakah ini berpengaruh Bang? Apakah kerukunan semakin merosot gitu Bang? Apakah semakin meningkat tingkat kerukunan kita? Ya ini tergantung daripada sikap masyarakatnya. Ya kan? Ada yang memandang bahwa munculnya wabah corona ini ya kan adalah sebagai hikmah bagi kita, supaya kita sebagai umat manusia ini bersatu. Harusnya. Ya kan? Tapi kalau yang nggak bisa mengambil hikmah dari wabah corona ini ya justru menimbulkan keburukan lagi ya kan. Ini tergantung orang bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Seharusnya ya kan. Seharusnya kalau kita sebagai makhluk yang berpikir manusia ya kan, kita melihat wabah corona ya kan, kita harus bersatu. Karena apa? Sekarang ini kita menghadapi musuh bersama sekarang. Musuh bersama, iya kan? Karena apa? Dulu nenek moyang kita mau lepas dari penjajah dulu, itu kan bersatu. Karena yang menyatukan Indonesia ini karena ada penjajahan Belanda lah. Kalau nggak ada Belanda, pasti kita masih terpecah-pecah. Kenapa?
karena ada musuh bersama Belanda bersama, itu. Belanda, iya, Bersatulah kita bersatu. dengan Sumpah Pemuda. Iya. Seharusnya itu tadi dengan adanya wabah corona ini justru kita harus bersatu. Membaiat diri, Bang. Iya. Iya, untuk memerangi corona. Karena ada musuh bersamanya. Musuh bersama, iya ya tepat, Bang. Satu strategi paling mudah untuk mempersatukan manusia ini adalah dengan adanya musuh bersama. Dengan adanya musuh bersama. Nah, artinya kita sudah diberi warning dengan alam, iya. ya kan? Wahai manusia, kamu jangan berpecah belah, jangan kamu bersatu sekarang ini, ya kan? Oke. Makanya ya kayak misalnya di negara adik kuasa misalnya superpower, ya kan? Mereka terdiri dari negara-negara bagian yang istilahnya punya pendirian masing-masing. Tapi bagaimana menyatukan negara-negara ini tadi? Nah, mereka bikin musuh bersama di luar. Di luar dibikinnya perang jadi supaya masyarakat bersatu, ya kan? Iya. Kalau di luar nggak ada perang, mereka ya sibuk berperang dengan diri mereka sendiri jadinya. Dan mengenai kabar dunia hari ini, Bang, di tengah COVID-19, saya juga menanyakan kepada Ibu Elizabeth kondisi di India, Bang. Nah, dia juga banyak bercerita dan dia juga punya pandangan menjaga kerukunan di tengah wabah corona. Ini yang saya tanyakan. Nah, ini videonya, Bang. Ya, dan memang dengan krisis coronavirus ya sekarang gagasan hidup rukun dalam damai meluas, justru meluas. Ada darurat. Kita menjadi lebih sadar dan saya mau membaca pesan yang dikirim Syekh Bentunes dan organisasi Yayasan Dia Aisyah untuk seluruh dunia. Ini yang saya baca ya. Krisis ini mengingatkan kita bahwa umat manusia adalah tubuh tersentuh oleh apa yang paling berharga, kesehatannya. Dunia sedang dalam apnea bertahan atau berhenti nafas ya. Bukan rahasia bahwa virus ini terutama menyerang paru-paru, merusak nafas manusia. Banyak kebakaran hutan menambah deforestasi karena keserakahan manusia. Meskipun banyak peringatan yang diterima dari para ilmuwan selama beberapa dekade, paru-paru kita sendiri dan paru-paru planet kita serentak terancam oleh apa yang kita sebut pneumonia planet. Pneumonia planet. Ini penyakit coronavirus menurut Syekh Bentunes. Nah, mungkin ini segmen akhir, Bang, dari bincang-bincang 16 Mei Hidup Rukun Dalam Damai. Yang intinya tadi saya lupa menyebutkan tema dari awal, Bang. Tema kita memanusiakan manusia, Bang. Memanusiakan manusia. Berarti selama ini tidak manusia. Iya. Robot. Belum mampu. Robot kita seperti seolah robot per individu. Boneka gitu. Boneka, iya. Nah, di akhir segmen ini, Bang, mungkin ada ya himbauan atau apa nih bahasanya, Bang? Ya, himbauan kita bukan pemerintah. Bukan pemerintah, ya kan? Ya. Kita bukan siapa-siapa. Iya. Ya mungkin kan? Closing statement aja, Bang. Iya. Ya, sebagai orang yang bukan siapa-siapa, Iya. ya kan? Kita nggak punya wewenang untuk merubah pola pikir manusia, pola pikir orang, ya. Tapi ya dengan adanya Hari Hidup Rukun Dalam Damai ini, ya kita cuma bisa melontarkan harapan. Harapan kita ya masyarakat, semoga di Indonesia kita bisa mengambil hikmahnya dari berbagai cobaan-cobaan yang dialami negara kita selama ini. Bukan hanya wabah, ya kan, banyak hal-hal yang membuat kita jadi semakin menjauh jaraknya dengan teman-teman atau dengan saudara-saudara kita yang lain, ya kan. Nah, ini jadi momen sekarang kalau ada dengan adanya Hari Hidup Rukun ini, ya kita tidak lagi melihat perbedaan itu sebagai suatu ancaman. Nah, ya kan? Kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah aset. Ini. Kekayaan kita dari perbedaan itu tadi. Dengan berkolaborasi, ya kan,
dari perbedaan-perbedaan itu akan muncul sebuah energi baru, sebuah kekuatan baru. Karena antara laki dengan perempuan dijatuhkan jadi anak. Perbedaan itu menghasilkan sesuatu. Menarik sekali bincang-bincang bersama Bang Iman Kurnia, dan beberapa hal yang saya petik dari bincang-bincang kita pada peringatan Hari Internasional Hidup Rukun Dalam Damai 2020 ini, bahwa yang kita utamakannya itu yaitu spiritnya, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Iman sudah bisa nongkrong di Menapo TV. Saya nongkrong terus memang. Aduh, cuma siarannya aja baru sekali. Oke, semoga kita bersama bisa menjalin persaudaraan untuk hidup yang lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.